Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang cerah ini saya qadarullah dipertemukan dengan ibu-ibu semua di sini. Hitung-hitung ini adalah reuni tahunan. Karena setiap 1 tahun sekali insya Allah pasti ketemu di arena sebagai begini. Sehingga itu pula serta salam mari sama-sama kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedianya saya memang minggu depan ya Bu Ipah ya. Tapi enggak apa-apa. Alhamdulillah hari ini juga saya memang mau ke Arun setiap paginya, jadi sambil pergi langsung singgah kemari dulu. Makanya waktu Bu Ipah telepon saya kemarin bisa menggantikan Ustadz Daniel, insya Allah saya sampaikan. Cuma maaf karena dadakan nggak ada PowerPoint ya, jadi mohon maaf. Kita relax aja ya sambil ya namanya reuni ya. Reuni jadi berarti sambil ya lancar kaji karena diulang. Yang itu juga. Jadi ibu-ibu bebas saja ya. Silahkan nanti waktu kan ada sesi tanya jawab ya Ananda ya. Jadi nanti kita bisa bebas. Hanya karena kita namanya bicara tetap harus ada dalam koridor ya. Untuk hari ini sebagaimana sudah sampaikan oleh Bu Ipah di grup mungkin topik saya ini hari ini adalah penyakit, lebih cocoknya penyakit gagal ginjal hubungannya dengan gangguan lambung. Nah, kenapa itu kita ambil topik? Karena banyak sekali orang-orang yang saat ini terkejut begitu berobat hanya sakit mah selama ini kata dokter-dokter dimanapun sakit mah. Sampai ke saya kok sudah gagal ginjal, cuci darah, waduh. Jadi akhirnya takut mereka tuh berobat ke saya karena terakhirnya kok udah gagal ginjal. Jadi supaya kita nggak salah fokus, nggak salah interpretasi, coba sekarang kita mengingatkan kembali apa sih hubungannya emangnya penyakit gagal ginjal dengan gangguan yang di lambung. Ibu pasti tahu semuanya kalau gangguan di lambung itu ya muntah lah, ya mual lah, ya nggak mau makan, semua kita lambung. Ya, tetapi apa hubungannya dengan ginjal? Ginjal sendiri di belakang rongga perut, ya, di belakang dari ruang peritoneum kita, sedangkan lambungnya di depan. Apa hubungannya? Nah, untuk itu, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak ibu kita kembali, kita coba kita ulang kaji dah. Kita ulang kaji sebenarnya apa sih fungsi ginjal supaya kita tahu nanti kenapa jadi mual, kenapa jadi mungkin sesak nafas. Jadi fungsi ginjal itu mungkin Ibu pasti tahu, Ibu pasti tahu semuanya bahwa salah satu fungsi ginjal itu menghasilkan urin. Betul kan, menghasilkan kencing. Tadi baru masuk saya ditanyain, saya banyak minum kok jadi banyak kencing. Nah, itu Ibu bersyukur, tandanya ginjalnya masih berfungsi. Kalau sudah banyak minum tapi nggak banyak kencing, udah nggak berimbang, mukanya jadi bengkak, itu sudah hati-hati. Tandanya fungsi ginjal sebagai salah satu fungsi mengeluarkan kencing, fungsi ekskresinya udah nggak jalan lagi. Jadi masih bersyukur kalau memang masih bisa ginjalnya berfungsi. Jadi tadi ini nanti menyangkut dengan soal ya, jadi harus dengar baik-baik. Tapi cuma 2 ya hadiahnya ya Nanda ya, nggak kebagian dong yang lain ya. Jadi salah satu fungsinya adalah untuk menghasilkan urin. Ya, yang kedua apa lagi? Nggak usah banyak-banyak. Kita yang penting-penting saja. Yang kedua, fungsi ginjal itu juga mengatur keseimbangan asam basa. Artinya itu kalau nggak keseimbangan, Ibu pernah lihat ya kalau kencing diperiksa ada namanya berat jenis, ada namanya pH. Coba lihat sekali-sekali periksa kencing, pasti ada di situ. Nah, jadi keseimbangan asam basa itu penting sekali dalam tubuh kita. Penting sekali. Nah, salah satunya fungsinya fungsi si ginjal. Nah, tadi fungsi pertama mengeluarkan kencing. Jangan kita pikir bahwa setiap mengeluarkan kencing udah aman. Tidak. Mungkin yang dikeluarkan cuma air aja. Tetapi dia tidak membuang fungsi yang ketiga. Fungsi mengeluarkan sisa-sisa metabolisme. Ya, sisa-sisa olahan dalam tubuh kita dibuang lewat ginjal juga. Ibu-ibu boleh rasakan kalau misalnya
minum sakit minum antibiotik dah. Minum antibiotik, bau nggak nanti kencingnya bau antibiotik? Bau ya, nggak semua antibiotik tentunya pasti ada. Ibu-ibu makan jengkol, makan pete, bau nggak kencingnya? Tandanya alhamdulillah ibu punya ginjal masih bagus. Coba kalau nggak bau, nggak dikeluarkan lagi, numpuk semua di ginjal, besok cuci darah deh. Ya, jadi makanya masih bersyukur. Jadi pertama tadi mengeluarkan kencing, mengatur keseimbangan asam basa, ya Bu ya. Kemudian juga membuang sisa-sisa metabolisme. Masih banyak yang lain. Nggak usah kita kaji lebih banyak karena cuma 1 jam ya Bu. Ya Nanda ya, cuma 1 jam ya. Nah, yang paling penting lagi ibu-ibu sekalian, fungsi ginjal itu ibu bisa melihat kalau kita bulan Ramadan habis sahur sampai jam-jam 9 jam 10 nanti, ibu terasa nggak bentar-bentar pipis? Iya Bu ya. Ibu rasakan nggak setelah sholat zuhur? Dari sholat zuhur ke asar ke maghrib berapa kali lagi pipisnya? Tambah berkurang ya. Masya Allah, Allah begitu bagusnya mengatur tubuh kita keseimbangan tadi. Kalau waktu pagi-pagi karena habis sahur banyak minum, langsung penuh masuk keluarin. Tetapi begitu udah agak siang, Allah sudah mulai mengkat sedikit. Kenapa mulai dikat, mulai dikurangi pengeluaran? Kalau masih banyak juga kencingnya sama dengan pagi sampai jam 9 tadi, betapa ibu-ibu puasa sampai buka sudah pada dehidrasi semuanya. Ya kan? Udah pada kurang cairan semuanya. Tapi di situ pula lah kuasanya Allah. Luar biasa. Waktu pagi warna kencingnya warna apa? Udah hampir putih ya karena minumnya banyak ya. Dokternya bilang minumnya harus 8 gelas ya, harus 2 liter. Jadi pagi itu warna kencing udah kayak hampir warna air. Terasa ya Bu ya? Karena masih pengenceran. Menjelang siang Allah sudah mulai kentalkan. Kenapa dikentalkan? Supaya masih sisa dalam tubuh. Sehingga tubuh ibu tetap masih seimbang, cairannya masih cukup. Ibu-ibu kemanapun, mau ke pasar, mau kemanapun pulang nggak harus. Karena masih ada stok dalam tubuh. Allah sudah mengatur. Kalau emang sudah mulai siang, mulai berkurang, jadinya kencingnya sedikit. Jadi keluarnya nggak banyak. Dan kencingnya lebih kental. Sehingga makin asar, kencingnya makin kuning. Tapi masih dalam batas kuning normal, bukan kuning kali. Pakai kali kuningnya ya. Kuningnya masih kuning muda. Kalau sudah kuning kali, kuning banget, kuning. Itu hati-hati. Itu biasanya sudah ada terganggu fungsi hati. Nah itu dia. Kalau sudah terganggu fungsi hati, pernah dengar sakit kuning kan? Sakit kuning, nah itu kencingnya kuning banget. Pagi-pagi buta pun sudah kuning sekali. Tapi kalau kita yang berpuasa ini, Allah mengentalkan. Jadi mengentalkan kencing sehingga di waktu sore hari dia sudah mulai mengental dan sedikit. Tetapi tetap masih berfungsi ginjalnya. Nah makanya saya selalu kalau di rumah sakit ada pasien-pasien yang mencret ibu, saya selalu ingatkan dokter-dokter mudanya, jangan tanya sama si ibu atau si bapak yang sakit masih mencret. Nggak perlu nanya mencret Bu, dia pasti lapor. Nggak perlu ditanya mencretnya, biar aja mencret keluar semua racunnya. Yang perlu ditanya ibu-ibu sekalian, yang paling penting kalau di rumah misalnya ibu merawat anak-anak yang tidak terlalu berat, mungkin nggak dibawa ke rumah sakit kan, rawat mencret ya di rumah saja, kasih obat. Yang perlu ibu tanya, kayak mana kencingnya? Kalau sudah lama nggak kencing, ini bahaya. Jadi biar aja mencret, asal imbang yang masuk, imbang keluar, nggak ada masalah. Mencretnya kan habis. Tetapi kalau dia sempat kurang kencingnya, nah ini yang bahaya. Bisa mengganggu fungsi ginjal dan tiba-tiba bisa jadi gangguan ginjal akut. Nah ini yang paling bahaya. Jangan ibu anggap sepele mencret itu. Bisa jadi gagal ginjal, bisa cuci darah loh. Sampai gitunya. Nah jadi makanya fungsi ginjal inilah yang kita pelihara betul-betul. Nah supaya fungsi ginjalnya bagus, ya gimana? Supaya fungsi ginjalnya bagus, yang pertama tetap usahakan asupannya yang cukup, masuknya cairan yang cukup. Ibu-ibu sudah tahu semuanya, nggak perlu lagi saya ingatkan. Saya yakin ibu-ibu tahu bahwa setiap harinya kita yang normal ya, bukan yang ada batu ya, nanti ceritanya lain, bukan yang gagal ginjal.
Yang normal, karena kita yang hadir di sini semua cantik-cantik, sehat-sehat, semuanya wanita solehah. Ini kecuali Raja Saleh cuma satu nih. Yang saleh cuma satu di sini ya, yang lain solehah semuanya. Ya, ini masih bagus fungsi ginjalnya karena sudah tahu bagaimana asupannya. Berapa banyak kita minum satu hari, Ibu-ibu? Kalau ukuran rumah tangga 8 gelas. Atau ukuran ya 2000 ml atau 2 liter. Itu adalah normal kebutuhan kita setiap harinya. Nah, ibu-ibu itu tidak berlaku untuk orang yang sakit gagal jantung. Enggak berlaku untuk orang yang batu ginjal. Yang saya suruh banyak minum supaya batu kecil-kecilnya keluar. Itu saya force, ayo mesti 3 liter minum satu harinya. Ya, tetapi enggak gagal jantung. Kalau sakit jantung, dokternya bilang lagi, jangan banyak minum. Kalau banyak minum nanti sesak nafas. Jadi khusus ibu-ibu yang sudah dokternya menyatakan sudah ada gagal jantungnya, hati-hati, minumnya hanya sebatas kebutuhan. Bukan ditentukan, oh ini cuma 100 ml, 500 ml, tidak. Sesuai kebutuhan, itu yang paling penting. Ya, bagi yang sakit jantung sesuai kebutuhan. Bagi yang sudah gagal ginjal lain lagi ceritanya. Nanti topiknya di hari lain lagi, mungkin ke hari ini. Hari ini yang wajar-wajar dulu. Oke? Nah, penyakit ginjal itu apa saja rupanya? Kan ibu-ibu sering asal batu udah gagal ginjal. Oh tidak, batu saja belum gagal ginjal. Penyakit ginjal itu bisa macam-macam. Yang letaknya memang di ginjal. Beda dengan gagal ginjal. Kalau gagal ginjal penyebabnya macam-macam dari luar. Bisa karena dia sakit jantung, bisa karena dia penyebabnya diabetes, bisa penyebabnya karena dia hipertensi, itu sudah gagal ginjal. Tapi kalau penyakit ginjal memang tempatnya emang di ginjal. Itulah penyakit ginjal. Contohnya apa? Contoh aja kita kasih tahu yang biasa-biasa ibu lihat aja di lapangan lah ya, di masyarakat sehari-hari. Sering dengarkan infeksi saluran kencing. Sering dengarkan? Tahu kalau pipis pedih, ujungnya terasa panas, misalnya begitu. Itu tanda-tandanya sudah kurang cairan, makanya infeksi. Nah, itu penyakit ginjal, salah satu penyakit ginjal, infeksi saluran kencing. Infeksi saluran kencing ada dua. Ada bagian bawah, ada bagian atas. Kalau bagian bawah biasanya dirasakan dengan emang pipis kalau buang air kecilnya. Kalau bagian atasnya, bagian bawah itu dari apa? Dari kandung kencing ke bawah. Ya, kandung kencing itu infeksi bagian bawah namanya. Kalau infeksi saluran kencing bagian atas, mulai kandung kencing ke atas, bisa di salurannya, bisa di ginjalnya sendiri, di piala ginjalnya itu ada infeksi, itu bisa. Nah, itu baru infeksi. Yang kedua ada batu saluran kemih, itu penyakit ginjal juga. Nah, orang Aceh ibu-ibu sekalian, walaupun perempuan banyak bebatu loh. Saya dulu pernah waktu saya masih pendidikan di Medan, kami bilang apa anekdotnya begini. Mungkin sudah pernah saya sampaikan di sini. Ada orang tiba-tiba pingsan, kita tidak tahu dia dari mana datangnya, nggak punya KTP pula ini orang. Ya, kita tidurkan aja. Tidurkan, ambil USG, kita USG. Kalau dapat batunya, orang Aceh lah itu. Benar, sampai segitunya bahwa orang Aceh itu kita kan dengan banyak batu memang. Tapi kita nggak usah heran ibu-ibu sekalian, karena memang kita tinggal di pesisir pantai. Ya, jadi biasa, itu salah satunya, ada salah satu. Tambah lagi memang kita kurang minum. Saya melihat ya orang-orang lain ya, kita nggak usah bilang orangnya apa, mereka tuh kalau jualan gigihnya minta ampun. Itu botol minuman itu sampai berderet, itu yang 1,5 mililiter itu, 1,5 liter maksud saya, itu berderet. Jadi sambil kerja dia minum, kerja dia minum. Kita lupa. Sering sekali yang dibawa 500 ml di tas pun nggak habis, pulang minum lagi. Tapi nggak usah heran, nenek-nenek kita dulu juga, saya pernah merasakan punya nenek juga, itu 1 gelas air ibu, tapi Allah memberikan mereka sehat masih waktu itu ya. 1 gelas kecil ya, gelas sekitar nggak sampai 200 cc. Itu minumnya setelah makan nasi dan cukup untuk cuci tangan lagi. Pernah nggak punya nenek begitu? Saya pernah punya nenek, saya pernah begitu. Jadi saya tahu itu. Jadi nggak heran, akhirnya terbawa.
Tidak pernah orang tua kita, ayo banyak minum, nggak pernah sibuk begitu. Minum kesadaran sendiri saja. Nah sekarang mari kita sadarkan sama anak-anak kita, sama turunan-turunan kita, sama keluarga-keluarga kita, minum harus. Bangun tidur, biasakan dulu. Setelah baca doa, duduk, minum 1 gelas air putih. Supaya apa? Entah apa-apa yang masuk di mulut itu tadi malam. Ya kan? Ya nggak kecoa lah, tapi yang ada sesuatu yang masuk. Nah biar aja langsung minum, masuk ke perut, ada asam lambung, mati dia di dalam lambung, nggak ada masalah. Ya, mau ambil wudhu dulu ya lebih bagus lagi. Yang jelas bangun pagi minumlah segelas air putih. Biasakan itu biasakan. Kalau sudah terbiasa, Allah bisa karena biasa. Nah nanti mungkin pertanyaan lagi, ini kan Ramadan disuruh siapkan 8 gelas. Oke lah 8 gelas masih biasa lah ya. Ini yang susah dokter, disuruh minum 3 liter karena batu ginjal. Tetapi disuruh puasa juga. Kadang-kadang kan orang cari kesempatan ya. Wah ini nggak boleh puasaan. Kenapa? Dokter Rahma bilang suruh minum 3 liter. Kapan lagi minumnya kalau nggak siang-siang? Nah diatur dari buka sampai sahur. Biarkan aja siangnya untuk tidur, untuk pipis bolak-balik. Yang penting malamnya bisa minum. Puasa nggak ketinggal. Apalagi cuma 2 liter, ibu-ibu ini sehat-sehat semua nih. 2 liter kan nggak susah ya Bu ya. Dari buka puasa udah makan kurma, kemudian minum air putih, sahabat sama ruku, udah aman. Pergi sholat, balik lagi ke meja makan minum lagi, bawa lagi minuman. Atau sekarang kalau di masjid dapat minum kan, kalau pergi ke masjid dapat minum lagi di masjid. Hitung aja kira-kira, nggak usah sampai nulis, nggak perlulah. Lebih kurang ada 2 liter. Nah pulang makan sesuatu sambil baca Quran, haus lagi baca Quran, minum lagi. Bangun mau sahur, minum lagi. Tetap 8 gelas itu nggak terasa. Diatur saja, insya Allah bisa. Jadi cukupkan cairannya. Itu salah satunya ibu ya, cukupkan cairannya. Kemudian lagi kalau maaf sering ngomong dengan bapak ibu jadi terbawa ini. Kalau ibu-ibu ada penyakit yang sudah diderita sebelumnya, tentu ada penyakit diabetes, penyakit hipertensi, misalnya darah tinggi, nggak usah takut. Yang penting hidup sehat bersama diabetes dan hidup sehat bersama hipertensi. Caranya gimana mau sehat orang sakit dokter? Caranya ya tetap minum obat. Usahakan gulanya tetap terkontrol. Jadi nggak usah takut diabetes, karena penyakit Allah yang berikan dan itu penyakit keturunan. Kadang-kadang ibu-ibu, saya bilang kalau anak muda, bisa saya bicara dengan anak muda, belum pun orang tuanya mewarisi harta, karena belum meninggal kan belum diwarisi hartanya ya, tapi sudah diwarisi penyakit gula, penyakit hipertensi bisa diwarisi sebelum orang tua kita mewarisi harta. Nah jadi gimana? Tetap enjoy bersama penyakit yang diwarisinya, tetapi tetap harus kontrol. Usahakan gulanya tetap bagus, tensinya tetap bagus. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Orang sekarang Allah berikan penyakit, masa kita mau marah sama Allah diberikan? Tapi kita mesti pandai mensiasati. Kesalahan kita sering, mau udah penyakit, udah dari sononya mau sudah ada, biarin aja. Itulah yang salahnya sebenarnya. Siasati harus, obati wajib. Yang sembuhkan tetap Allah. Jadi kalau memang ada hipertensi, ada diabetes, ya usahakan tekanan darah terkontrol, gula darah terkontrol. Itu sudah bagian-bagian dari membuat ginjalnya sehat. Ya. Nah, kemudian kalau ada keluarga yang sakit ginjal. Nah, sering kami di rumah sakit, Ibu, itu ada yang ibu anak yang sama-sama cuci darah. Ibu anak loh. Gimana sedihnya lagi, sudah dibesarkan, sudah besar dengan ibunya cuci darah, anaknya nyusul cuci darah juga. Jadi kalau ada keluarga yang di dalam keluarga itu sudah ada gangguan ginjal, jangan lupa periksakan kesehatannya ke dokter. Kenapa? Ada hal-hal tertentu kadang-kadang sama dalam keluarga itu. Misalnya ada penyakit yang tadi sudah penyakit apa saja tadi, ada saya tambah lagi lah ya sama kista. Tadi ada infeksi saluran kencing atas bawah, ada batu saluran kencing ya Bu ya. Kemudian ada lagi yang namanya kista ginjal. Pernah dengar? Kista itu di mana-mana Bu. Ada yang sering Ibu tahu kan, kistanya kan dikandung
di indung telur ya, kista ovarium. Ada kista juga di paru, ada kista di otak, ada kista di hati. Kista itu tuh seluruh tubuh bisa saja. Nah, biasanya kalau ada kistanya di ginjal, di tempat lain kadang-kadang ada juga. Nah, kista itu dari kecil sudah ada, pelan-pelan. Kalau dia tambah besar kadang-kadang bisa menyebabkan darah tinggi. Karena mengambil tempat dia sudah tambah besar kistanya. Kalau kita ambil kita buka, isinya jelly. Jadi kalau orang kista ginjal, dokternya nggak suruh operasi, nggak perlu operasi. Ngapain dioperasi? Isinya jelly. Yang penting usahakan yang besar lagi. Itu saja. Nah, orang-orang yang keluarganya ada penyakit ginjal, tolong harus diperiksa. Supaya yang sudah orang tuanya atau keluarganya sampai menjalani cuci darah, nggak sampai turun ke keluarga yang lain. Saya kasih satu cerita ilustrasi yang benar kejadian baru 2 bulan yang lalu. Pulang seorang pemuda sebaya ini, maaf bukan saya ini, mudah-mudahan nggak berpenyakit, ini sehat ini kan. Nah, dia pulang dari Malaysia, orang Sawang, dipulangkan dari Malaysia karena sudah gagal ginjal, harus cuci darah. Di sana cuci darah juga. Orang Malaysia tuh pinter. Kalau sudah orang Indonesia sakit, dipulangkannya itu, nggak mau dia lagi sana, rugi dia. Apalagi cuci darah. Sekali cuci darah tuh 1 juta loh, paling murah. Di kita 1 juta, di mereka lebih mahal lagi, kita berapa ringgit pula. Dipulangkan ke Indonesia. Pulang ke Indonesia kita cuci darah. Nah, 1,5 bulan abangnya cuci darah, masuk pasien kedua di rumah sakit. Ini Metia, ini kenyataan. Sekarang dua-dua ada di ruang cuci darah ini. Dia cuci darah kalau nggak salah saya Selasa Kamis. Hari ini hari apa? Ya Selasa Jumat. Nah, datang adiknya umur 16 tahun. 16 tahun perempuan, anak bontot, anak yatim piatu. Selama ini anak itu adanya di pesantren Ar-Raudhah. Ya, karena dari Sawang diterima di Ar-Raudhah karena karena yatim piatu. Umur 16 tahun, badannya kecil. Karena masih 16 tahun, kita peraturan di rumah sakit 16 tahun masuk ke anak. Ya benar, ke ruang anak. Sampai ke ruang anak karena koma, masuk di ICU anak. Karena dilihat pucat oleh dokter anak, kan sudah curiga ini kenapa pucat anak ini masih 16 tahun. Sesak nafas koma. Ya, sesak nafas koma masuk ke ICU anak. Sampai di ruang anak diperiksa, ternyata ibu-ibu sekalian, ureum dan kreatininnya, salah satu fungsi ginjal kita lihat dari ureum kreatinin, tingginya luar biasa. Ureum itu ibu tahu urea, pupuk urea. Ibu pernah lihat ya kalau urea kita bau, kalau pipis baunya gimana? Nah, itulah buat bau urea itu. Pernah ya kalau ibu lewat PIM dulu bocor kan bau kencing ya. Nah, itulah dia, itu urea. Salah satu lagi kita periksa kreatinin. Itu memang itulah yang harus diperiksa setiap pasien-pasien yang diduga ke sana. Ternyata ibu sekalian, ureanya sampai 300. Normal cuma 50 maksimal kali itu. Udah? Oke, nggak ada masalah. Kreatinin ibu sekalian itu normal maksimal cuma 0,6 sampai 1 miligram per desiliter. Si anak ini ibu sekalian sudah 16, sekian, 16 kali lipat tingginya, wajar dia koma. Diperiksa hemoglobinnya 5. Sesak napas koma, bayangkanlah itu. Begitu hasilnya demikian, walaupun dia di ruang ICU anak, dikonsul ke kami. Karena kalau cuci darah memang anak belum ada tempatnya di kita. Tapi kita bisa mencuci darah anak. Dikonsul ke kami ambil alih. Yang mau saya sampaikan apa? Bayangkan dalam satu keluarga ini adik kakak sampai ke gagal ginjal terminalnya hanya beda 4 bulan. Karena si abangnya sudah cuci darah di Malaysia sudah 2 bulan. Dia baru balik ke Malaysia sekitar 1,5 bulan. Jadi beda 4 bulan sudah sama-sama harus menjalani cuci darah. Nauzubillah. Sedih kan? Koma, mula-mula belum tentu dikasih izin untuk cuci darah loh. Enggak gampang. Saya butuh waktu kadang-kadang setengah jam sampai 1 jam. Saya harus memotivasi supaya keluarganya yakin bahwa ini betul bukan kemasukan setan. Biasanya kalau koma terus dia meraung-raung nggak sadar diri, dibilang apa kalau di kampung? Ya bu, ya kan? Ini kemasukan, ini nggak boleh kena jarum suntik, nggak boleh ke dokter, ya nggak boleh dibawa ke rumah sakit, apalagi diimpus, bahaya sekali. Itu kata orang pinter.
Sekarang berbalik kita ya, yang sekolah nggak pinter, tapi yang yang nggak sekolah dukun pinter, orang pinter. Kata orang pinter begitu, jadi nggak boleh. Mau dibawa pulang ke kampung, ke sawang sana. Padahal abangnya kan sudah begitu, tapi kan abangnya kejadian pertama kan keluarga nggak melihat karena di Malaysia. Dia pulang ke Indonesia sudah sehat, artinya sudah sehat kan cuci darahnya. Nah si anak ini kita sampaikan kita coba. Akhirnya alhamdulillah di hari kedua bersedia. Ini masih koma nih, meraung-raung terus tangannya, pokoknya nggak sadar diri. Nah hari kedua bersedia kita cuci darah, alhamdulillah setelah 2 kali dicuci bagus, sudah sadar diri. Barulah keluarganya yakin bahwa benar anaknya yang bontot tadi ini adalah kakaknya yang jaga. Orang tuanya dua-dua sudah meninggal, yatim piatu ini anak. Yatim piatu, keluarga miskin juga, malah masuk koran kalau saya nggak salah saya untuk dapat bantuan juga waktu itu. Ada yang disampaikan oleh pimpinan rumah sakit. Nah jadi sekarang alhamdulillah sudah sehat dua-dua, itu sudah menjalani cuci darah rutin di rumah sakit. Dan kita USG ginjalnya ibu sekalian sudah mengecil. Ya. Jadi tensinya jangan tanya, tensinya hampir 200. Nah, anak-anak tensi sampai 200 dan itu nggak pernah diperiksa pasti kan, namanya tinggal di pesantren. Nggak sakit. Setelah dia sadar kita tanya, waktu di pesantren sering nggak kamu sakit mah? Nanya sakit mah, yang tanya lain, sakit mah ya tanyanya. Sering nggak tanya sakit mah, malas makan. Sampai kamu tuh sampai pucat, sampai kamu itu muntah-muntah. Dia ngaku, ya bu, sering dia di pesantren itu udah begitu. Oleh kawannya dianggap sakit mah. Nah dibawa ke mantri kan, namanya di kampung dekat di pesantren Raudah tuh arah ke, mungkin ibu sering kan lihat ke arah ke apa? Arah ke Buluh ya. Nah dibawa ke mantri, sakit mah, obat mah lagi dapat. Makin dikasih obat mah yang sirup itu boleh baca, makin rusak ginjal kan? Makin rusak ginjalnya. Nah, itulah hari-hari yang dianggap, ini yang mau saya sampaikan hari ini. Kenapa, apa hubungannya sakit ginjal kok dengan sakit mah? Nah itu tadi, karena udah gagal ginjal, racunnya nggak dikeluarkan melalui kencing, racunnya mengambil tempat kemana-mana ibu. Salah satu tempatnya tuh ke perut. Kalau masuk dia ke paru-paru, barang racunnya itu jadi sesak nafas, masuk ke otak, nggak sadar diri, semua racunnya ke seluruh tubuh berputar terus. Ya, makanya kenapa jangan dianggap sepele sakit mah itu. Sepele sekali, sakit mah aja kok. Paling berdarah. Syukur kalau cuma sampai betul-betul sakit mahnya hanya berdarah saja, luka diobati 2 minggu insya Allah selesai. Coba kalau sakit mahnya gara-gara penyakit ginjalnya sendiri, inilah yang kita khawatirkan, ini yang kita sayangkan. Sering kali kita tuh terlambat. Sering sekali, sampai ke kami rata-rata mual muntah dan sudah berobat kemana-mana, terakhirnya ke kita. Jadi makanya jeleknya di kita namanya jadi jelek, kenapa? Asal sampai di kita cuci darah. Nah udah kemana-mana nggak cuci darah, sampai ke dokter Rahma cuci darah. Padahal karena emang dokter lain pun ujung-ujungnya kasihnya kantornya ke saya juga konsulnya, makanya terakhir ketemu cuci darah. Padahal kalau masih bisa kita perbaiki, bisa kita atasi di awal, insya Allah nggak sampai ke sana. Walau sudah gagal ginjal sekalipun, kita masih bisa memperlambat terjadinya gagal ginjal yang lebih parah. Jadi kita masih bisa memperlambat progresivitasnya itu, masih bisa diperlambat. Makanya harus berobat. Karena kalau nggak berobat, gulanya nggak dikontrol, hari ini dokter bilang masih bagus, bulan depan ketemu di ruang cuci darah. Bisa begitu. Ini bukan saya takut-takutin ibu-ibu yang sakit diabetes, tidak. Ya tidak. Makanya kita jaga sekarang. Banyak yang diabetes bertahun-tahun aman-aman aja kok, nggak apa-apa, aman-aman aja, nggak ada masalah. Nah itu dia yang harus kita jaga sebenarnya. Nah kemudian lagi ibu-ibu, kalau ada anggota keluarga yang laki-laki, usaha apa lagi yang lain untuk kita cegah jangan sampai terjadi penyakit ginjal? Nggak usah merokok. Saya nggak bilang hindari. Kalau saya bilang hindari merokok, berarti masih boleh. Tetapi mungkin karena kita ini orang pengajian sunnah semuanya, di sini kita langsung aja bilangnya haram merokok, selesai. Kalau haram kan sudah tahu semua apa arti haram. Nggak ada cerita pantangnya apa dokter, pantang merokok. Nggak ada pantang merokok. Merokok tuh haram. Sering sekali kena dibilang dilarang merokok, dengan haram beda. Haram aja selesai kan habis, karena semua kita ini orang muslim. Selama nggak ada manfaat sama sekali itu apa? Manfaatnya paling kalau orang laki-laki ya bilangnya gini,
bisa lebih ngecas otaknya, lebih fresh. Minum kopi aja, minum kopi juga fresh. Boleh, kopi nggak salah kopi. Malah kita lebih fresh otak kita minum kopi, ada kafeinnya. Bagus. Merokok rusaknya ke jantung, rusaknya ke pembuluh darah, rusaknya ke lambung. Orang merokok itu nggak pernah lapar loh. Ya, orang merokok itu nggak lapar karena si nikotinnya itu membuat perutnya itu terasa lebih nyaman saja, kembung sedikit biasa kan, jadi nggak ada rasa lapar. Membuat dia lama bergeraknya, jadi lama laparnya. Ususnya jadi lebih lama bergerak untuk turun ke bawah. Makanya orang merokok tuh lupa makan. Kalau udah nggak merokok katanya nanti gemuk, karena pengen makan aja. Supaya nggak gemuk dia merokok. Nah itu salah. Jadi bukan hindari, haram merokok. Dan tadi ya, jadi yang sakit memang harus diobati. Nah, tetap walaupun yang nggak sakit hipertensi pun tetap periksa kesehatan secara reguler, secara teratur. Iseng-iseng masuk ke tempat saya kayak dokter, maaf lah, tolong tensi, boleh, nggak apa-apa, ke tempat saya boleh tensi. Atau numpang ada klinikmu, kita klinik Muhammadiyah itu yang di dekat Fajar Impres, pulang-pulang, numpang saya tensi dulu lah ya, entah kenapa sakit kepala, boleh, nggak apa-apa. Karena sering sekali orang sakit orang hipertensi yang darah tinggi nggak tahu dia darah tingginya tuh datang, nggak tahu. Makanya tahu-tahu udah tinggi aja. Nanti melapor ke dokter malah lebih bagus lagi laporannya. Saya biasa dokter dengan 180, saya nggak apa-apa. Bangga betul dengan 180 nggak apa-apa itu. Padahal tubuh dia itu kebetulan karena biasa begitu dia tahan aja. Padahal dalam tubuh dia sel-selnya rusak. Dia nggak sadar. Sama dengan orang gula juga begitu, datang ke praktek sudah 500. Dokter long pernah jorto, hana pupucit. Biasa begitu Bu, biasa. Nah, jadi dia nggak sadar bahwa waktu dia 500 itu diobati dia masih biasa-biasa saja. Setelah nanti 10 tahun kemudian, umurnya panjang 15 tahun kemudian, gulanya sudah bagus, sudah sadar kan, sudah mulai patuh. Gulanya sudah 200, 180. Malah di situ baru muncul gejala yang paling gak enak ibu sekalian, gejala kena ke saraf. Mulailah kakinya sakit, ya malam tidur nyut terus, kebas, apa yang dipegang apa nggak berasa. Itu nggak bisa diobati lagi setelah kayak gini. Capek dikasih obat, paling kurang cuma sedikit. Makanya sebelum sampai ke sana kita berobat terus. Sekiranya pun muncul tanda-tanda kebasnya, tanda-tanda yang lainnya, hendaklah sampai separah orang yang tidak terkontrol gulanya. Itu yang harus kita jaga betul-betul. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau kita bisa menjaga fungsi ginjalnya bagus, ya, tetap minum air 8 gelas satu hari, kemudian tetap menjaga kesehatan tekanan darah yang bagus, kontrol tekanan darah terkontrol, hindari merokok. Kalau dalam keluarga juga ada yang penyakit ginjal, tetap pergi konsultasi ke dokter ya. Kemudian hati-hati tetap dengan warna kencing yang keluar. Jadi ibu-ibu teringat suatu kecil-kecil dulu, nggak boleh lihat-lihat kencing sama feses yang keluar, itu makruh. Ya, dulu saya gitu diajarin sama guru ngaji saya. Ngaji tak nyan makruh. Tapi untuk kesehatan perlu dilihat, nggak sering-sering lihatnya. Tapi adalah waktunya harus melihat. Kalau tiba-tiba kencing ibu sudah berbuih, hati-hati. Ya, jadi jangan merasa bahwa buih biasa saja lah, orang tiap hari saya berbuih. Wah, itu bahaya. Kenapa berbuih? Ada sebabnya kenapa berbuih. Berbuih itu salah satunya ada penyakit ginjal yang saya sebutkan tadi juga. Pernah dengar nggak sindroma nefrotik? Bahasa cantiknya bocor ginjal. Ya, sering kan bocor ginjal? Itu juga salah satu penyakit ginjal. Dan hari ini banyak sekali pasien kami di rumah sakit dengan bocor ginjal, anak-anak muda. Banyak sekali. Nah, dianggap itu hal yang biasa bocor, bukan bocornya yang biasa, berbuihnya. Setelah bengkak badannya baru tahu, kok tambah bengkak badan saya. Bangun pagi mata saya kok tambah sipit, muka saya kok jadi bengkak. Siang mata saya cantik lagi, lama-lama kaki pun bengkak juga. Baru berobat ke dokter. Begitu diperiksa kencingnya sudah berbuih, diperiksa protein positif 4. Nah, ini penyakit ginjal yang paling sering juga sekarang dalam anak muda yang kita nggak sadar. Yang ini juga akhir-akhirnya akan bermuara ke gagal ginjal.
Sering sekali anak-anak muda sekarang, saya tidak tahu gimana ya. Salah siapa yang mau kita bilang nggak tahu. Makanannya juga salah. Mereka kuat, jaga malamnya kuat, mahasiswa-mahasiswa itu kuat, tetapi di force-nya ginjal itu semua tubuh kita ini, anggota tubuh kita itu punya hak masing-masing. Mata punya hak untuk istirahat, ya kan? Kita punya hak untuk tidur, punya hak untuk semua punya hak. Tangan punya hak, badan punya hak, perut punya hak. Nah, salah satunya sering pada anak-anak muda itu, Bu, itu minum dengan minuman-minuman bukan bersoda, iya. Minuman berenergi ya. Saya nggak usah sebutkan minumannya ya. Berminuman yang berenergi. Kalau minuman itu langsung bisa kayak yang di TV itu bisa terbang gitu ya. Nah, minuman yang berenergi ini bahaya sekali untuk ginjal. Bahaya sekali untuk ginjal. Saya punya pasien yang sudah cuci darah itu beberapa tahun yang lalu. Itu dulu dia kerjanya bawa jual mobil, bawa pulang mobil Jakarta, Jakarta gitulah. Dan dia sanggup sendiri supirnya, kuat ya. Kalau dia capek dia berhenti, dia minum lagi minuman berenergi itu, dia balik lagi. Umur 17 tahun sudah cuci darah saat itu. Dan sudah meninggal ya. Nah, minuman energi ini juga bahaya. Kenapa? Dia paksakan ginjal untuk bekerja. Dipaksakannya, tadi kan fungsinya udah tahu ya, dipaksakannya untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme, dipaksakannya mengeluarkan yang nggak penting dalam tubuhnya. Nah, minuman energi ini memang enak, setelah minum tuh langsung fresh, kuat ya, yang puasa pun rasanya kayak nggak bulan puasa saja, katanya begitu. Padahal itu sangat berbahaya, termasuk minuman bersoda juga. Tapi kalau sekali-sekali minum kepengen itu lain ya. Ini sudah menjadi rutinitas, cukup bahaya. Nah, ini juga akhirnya menentukan gagal ginjal. Nah, yang kayak gini tuh nggak usah diikuti. Yang paling bagus tetap air putih. Nah, apalagi walaupun nggak sakit gula, ibu-ibu dengan bertambah usia, usahakan dengan suka lagi minum manis-manis lah, ya. Tapi kalau nanti buka puasa nggak apa-apa ya, kan sekali-sekali. Jadi kan nanti buka puasa hari nanti di RMTRJ langsung nggak pakai gula semuanya nih. Setelah ceramah dokter masalah tidak. Maksud saya apa? Tidaklah menjadi rutinitas. Dulu sering ya, termasuk waktu kecil-kecil saya juga begitu. Kalau pagi tetap sarapan pagi ada teh manis, betul nggak? Itu ada teh manis. Jadi kalau kami ramai itu sekali buat teh manis itu satu ceret besar itu. Semua semua masukin teh manis. Yang giliran minum susu, minum teh manis. Sudah menjadi rutinitas. Rasanya kalau nggak ada teh manis nggak lengkap itu sarapan pagi itu. Ya, sekarang kita rubah. Anak-anak sekarang kan nggak gitu lagi. Tetap air putih saja. Kenapa mesti harus teh manis? Oh, saya lemas kalau nggak ada teh manis, dokter. Yang bilang siapa? Itu kan karena yakin aja. Kalau nggak yakin pasti nggak apa-apa. Jadi nggak usah lagi biasakan. Kan gula nanti ada di cola, ada di makanan, di nasi yang dimakan pun menjadi gula juga. Ada roti, macam-macam makanan kita itu semua hasil akhirnya gula. Kalau ibu nggak percaya, coba aja ibu kunyah nasinya sampai 24 kali, nggak usah 32 lah, walaupun itu hanya teori. Kunyah sampai ibu rasakan. Tok nggak usah pakai ikan. Nasi tok ibu kunyah, rasakan timbul manis nggak terakhir? Pasti manis. Makan roti terus makan, jangan nelan. Pasti rasa manis. Itu tandanya apa? Hasil metabolisme nanti menghasilkan gula. Nanti nggak usah pakai teh manis lagi kan nggak apa-apa. Nanti sekali-sekali minum nggak apa-apa juga. Artinya tidak rutinitas. Itu maksudnya sekarang kita merubah yang nggak penting jadi rutinitas. Oh, kalau sakit, rasanya kalau pakai teh manis, saya pun suruh pasien di rumah sakit. Coba kalau nggak mau panas-panas dikasih teh manis, pakaiin roti, pasti enak, seger dia. Oh bagus, malah lebih bagus. Kita minum kopi, kalau bapak-bapak di kedai kopi itu satu hari sampai beberapa kali minum kopinya. Kopinya nggak salah sebenarnya. Yang salah gulanya. Nah, di Aceh minum teh manis, minum kopi, bukan minum kopi, minum gula. Saya ingat ibu, waktu saya pendidikan dulu, saya bawa oleh-oleh untuk guru saya di sana itu kopi. Jadi dia pernah ke Indonesia waktu itu. Dia bilang, saya tengok dia minum kopi, dia langsung buat kan di kantor, langsung kita buat sendiri kopinya. Dia bawa kopi yang saya taruh itu ke sana. Kopi gayo yang saya buat, dia tahu kopi gayo itu paling enak. Dia pernah ke Indonesia dan pernah ke Aceh.
Dia bilang di Aceh itu waktu dia ke Aceh, dia minum bukan kopi, dia bilang. Dia minum gula. Dia bilang saya singgah di Solong, tahu dia Solong Cafe. Dia singgah ke sana, dia minum tapi gula dia minum. Jadi nggak pernah merasakan bagaimana aroma kopi yang enaknya. Itulah salah kita. Sebenarnya minum kopi bagus. Coba kalau ibu minum kopi, kemudian terasa kan baca jadi kepengen ngaji lagi, nggak ngantuk lagi, kok nggak ada nguap aja kan? Jadi kopi itu bisa bikin fresh. Tetapi memang ada tetapi lagi. Kalau memang perutnya sering kembung, sering keluhannya mual muntah, ya jangan minum kopi dulu lah, itu bunuh diri namanya. Tetap ada batas-batasan kapan yang aman minum kopi. Tapi salah satu stopnya ini. Kenapa? Kalau ke dokter dikasih obat, dokternya bilang ini hanya diminum kalau sakit aja ya Bu, ya Pak. Kalau nggak sakit nggak usah minum. Sehingga dia merasa kalau nggak minum nanti sakit lagi. Susah kali ke dokter. Bagusnya pergi ke pasar impres. Di pasar impres ada obat nyeri, dijual cuma 5.000, 4 tablet, siap minum chest plank, langsung saya bisa lari. Lebih enak ke pasar impres pada ke dokter Rahma. Obat nggak mahal, cuma 5.000 rupiah, sembuh cepat. Udah minum obat sembuhnya cepat, tambah lagi nafsu makan bagus, meningkat. Bener Bu, kalau ibu minum obat asam urat yang dijual di pasar impres itu namanya obat asam urat. Padahal asam urat itu bukan penyakit loh, nggak ada penyakit asam urat. Yang ada penyakit gout arthritis, ya, penyakit sendinya karena asam urat yang menumpuk itu bisa. Asam urat itu bukan penyakit. Nah, di pasar impres dikenal dengan penyakit asam urat. Sehingga satu plastik kecil 4-5 tablet begitu, ada yang warna orange, warna hijau, warna segala macam, di situ ada 4-5 tablet, langsung minum, pulang chest plank bisa lari. Lututnya nggak sakit lagi, sholat tarawih enak, dia bilang begitu. Nah, tanpa sadar ibu sekalian, obat yang dalam 4-5 biji tadi itu ada obatnya yang membuat ibu-ibu tambah semangat makan. Bukan vitamin, bukan, efeknya jadi mau makan. Ada kortikosteroidnya namanya, ya. Efek yang kedua, ibu tambah gemuk. Sudahlah sakitnya tadi sakit sendi, minum obat enak tapi tambah gemuk, itu kan lingkaran setan jadinya. Tambah gemuk, padahal dokter bilang kalau pasiennya sakit sendi nggak boleh gemuk supaya tubuh jangan berat kali ditopang oleh si lutut yang sakit tadi. Ini malah minum obat tambah gemuk dan lama-lama tambah cantik ibu. Tahu kenapa tambah cantiknya? Mukanya tambah bulat. Bener. Bahasa Inggris memang begitu. Di seluruh dunia pun namanya itu muka bulat namanya tuh. Moon face. Moon kan bulan. Buka bulan, ya, buka bulat, muka bulan, moon face. Kenapa sampai mukanya bulat? Karena gemuk tadi menumpuknya ke wajah sini. Mulailah perutnya besar, dia gendut, makan tambah enak. Sudahlah perut besar, makan enak, tambah besar lagi. Sudahlah dibilang nggak boleh gemuk, tambah gemuk lagi. Sesudah habis semua nggak sembuh, baru ke dokter, nggak sembuh lagi. Nah, itu yang sering. Makanya di ujung ceramah saya pagi ini, maaf ya bukan ustazah ya. Ceramah saya pagi ini, tolong jaga ibu-ibu, hati-hati minum obat. Hati-hati sekali.